serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana kita sama-sama bangkit berdiri. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat tahun baru, amin. Kita bersyukur tahun 2021 ini minggu yang kedua, kita boleh tetap bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita bergantian membacanya secara sponsoria.
Saya mulai dari ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 22 kita bersama-sama 1, 2 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Temanya adalah suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-15 adalah kunci daripada kebenaran firman pada pagi hari ini, yaitu saya akan bacakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini firman Tuhan saudara kepada jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan salah pengertian, salah persepsi Bapak Ibu, kalau yang panas itu yang ikut Tuhan, yang dingin itu adalah yang tidak ikut Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan istilah ini supaya saudara kasih dalam nama Tuhan sebagai orang, Bapak Ibu, supaya tidak memiliki pikiran yang tidak benar. Karena pada saat itu di daerah di mana tinggal Yesus bersama orang-orang yang ada di Laodikia, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, di sana ada 2 mata air. Mata air yang satu panas, yaitu yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang satu lagi dingin, yaitu yang menyegarkan tubuh. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya saat menasehati jemaat Laodikia itu, Yesus mendapatkan di daerah itu ada 2 mata air. Nah, seringkali saudara kita mendengar firman Tuhan, dan kita, kalau hamba-hamba Tuhan yang berkata, jangan suam-suam kuku, kalau panas-panaslah, kalau dingin-dinginlah. Maka kita mengambil satu kesimpulan, yang panas itu adalah orang yang ikut Tuhan Yesus, dan yang dingin itu adalah orang yang tidak ikut Tuhan Yesus. Itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mata air panas yang ada di Hierapolis, saudara kasih dalam nama Tuhan, itu adalah mata air yang sangat jernih. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dan itu sangat dapat menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh.
Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita pergi ke Brastagi, ke Kabanjahe atau daerah-daerah pegunungan di sana, saudara, kalau kita mandi dengan rasa dingin, kalau kita dingin, kita katakan dingin maka tetap dingin, tapi kalau kita mandi kita akan disegarkan. Bagi yang pernah ke Brastagi, bagi yang pernah ke Kabanjahe atau ke Tanah Karo dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda hanya tinggal di Ekanopan, Anda tidak akan percaya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada jemaat Laodikia. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di Hierapolis itu ada mata air panas. Di mana mata air panas ini, saudara, kita juga ada di Indonesia, baik ada di Tarutung, baik ada di Brastagi, saudara. Kalau kita mandi air panas, kita selalu percaya bahwa air panas itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dan di Kolose itu ada mata air, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang dingin. Terbalik ya Bapak Ibu. Hierapolis itu mineral yang dingin, sedangkan di Kolose itu mata air panas yang dipercayakan dapat mengobati. Nah, yang dingin ini, saudara, dapat menyegarkan tubuh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, dan saudara kasih mereka adalah orang yang suam-suam dan tidak menjadi penolong bagi orang lain. Artinya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau firman Tuhan datang kepada kita pada saat hari ini, kalau panas-panaslah, berarti kita datang kepada setiap orang sebagai penyembuh. Nah, kalau dinginlah sekali. Nah, berarti kita datang kepada setiap orang, kita menyegarkan tubuh mereka. Jadi sama-sama memiliki nilai positif. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, inilah yang sebenarnya pengertian yang Tuhan ingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Jangan suam-suam, nggak bisa menyembuhkan, juga nggak bisa menyegarkan. Nah, saudara, itu enggak baik. Kalau bisa kita datang di tengah-tengah komunitas kita itu, seharusnya kita bisa membawa kesembuhan kepada setiap orang. Atau kita kalau dingin, saudara, dikatakan kita harus bisa datang di tengah-tengah komunitas kita itu adalah orang yang menyegarkan, yang memberi semangat. Saudara kasih di dalam nama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita perlu menanyakan hal ini ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memberikan kesegaran bagi orang yang letih rohani dan memberikan dorongan semangat, sukacita dan pengharapan bagi mereka? Hari-hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hari ini saya memberikan kesegaran bagi orang yang bagi orang yang letih rohani dengan memberikan dorongan, semangat, sukacita dan pengharapan bagi setiap orang yang mengalami keletihan dan kelesuan? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, itu kita tanya pada diri kita. Dan pertanyaan yang kedua, apakah kita membawa kesembuhan dengan cara menantang orang-orang yang acuh tak acuh? Kalau sekarang dikatakan saudara kasih dalam nama Tuhan, cuek. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah kita datang kepada orang memberikan kesembuhan dengan cara menantang orang-orang yang acuh tak acuh? Kita bisa menunjukkan kepada mereka kebenaran bagi yang tersesat dan memotivasi yang tidak bersemangat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita dapat menolong siapapun juga, maka itu kita tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan ingin agar kita menjadi dingin atau panas tergantung pada kebutuhan sesama kita yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini itu sangat jelas sekali, saudara kasih dalam nama Tuhan.
Nah di ayat yang ke-15 saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan menegur jemaat Laodikia. Ditegur, dipuji saudara. Sebenarnya itu mereka dipuji. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berarti jemaat di Laodikia itu hari-hari ini tidak lagi meresponi saudara. Kan mereka gereja ya gereja saudara kasih dalam nama Tuhan. Mereka berkumpul. Tetapi nggak ada sesuatu yang baru atau tidak ada kreativitas di dalamnya. Nggak ada sesuatu pemikiran baru. Bagaimana supaya terjadi gebrakan yang baru. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan ini berkata di dalam ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Dimuntahkan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Hanya 2 binatang yang selalu dikatakan jangan kembali kepada muntahan. Yaitu anjing dan babi. Nah kalau kita suam-suam kuku kita dimuntahkan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Artinya kita tidak memiliki dampak bagi siapapun. Di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Bukan lagi sesuatu yang menjadi rahasia bagi setiap orang bahwa ketidakpedulian itu semakin nyata. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang menunjukkan kemampuan, kuasa, kehebatan, kekayaannya pada hari-hari ini. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, ceritanya ada di Labura ini saudara. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Di dalamnya itu diceritakan saudara seorang bapak yang lagi mencuri sawit saudara, maka dipotong kakinya. Nah itu digambar apakah itu bohong, hoak atau benar saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi berita seperti itu apa yang kita harus tanggapi saudara. Kalau kita lihat komen-komennya saudara sangat luar biasa. Hanya beberapa orang yang mengkomen itu saudara positif. Yang lainnya tidak saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, coba kita renungkan. Bapak itu mengambil sawit itu untuk membeli gedung bertingkat atau mau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kalau dia punya anak 3-4 di rumah, tambah istrinya dan dia. Hari-hari ini masa yang sulit saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kenapa firman Tuhan juga di daerah-daerah bangsa Israel, kalau mereka panen nggak boleh diambil semua. Harus boleh ditinggalkan sebagian supaya ada orang-orang yang berkekurangan mengambilnya dari belakang. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah kalau kita nggak meninggalkan berkas-berkasnya saudara, apa yang mereka akan lakukan? Kalau mereka kelaparan pasti mereka mencuri. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah saudara kasih di dalam nama Tuhan, mari kita renungkan hari-hari ini. Kenapa atmosfer kita hari-hari Labura ini saudara menjadi seperti sangat menakutkan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan kota ini ada terletak di tangan-tangan orang percaya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan katakan saya bukan orang saya bukan orang angkatan darat, angkatan laut, ataupun saudara kasih dalam nama Tuhan, saya bukan orang angkatan yang bisa menenteramkan kota ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan gak menyuruh saudara dan saya angkat senjata. Tapi Tuhan hanya meminta kepada saudara dari hati nurani yang paling dalam
untuk boleh melipat kaki dan tangan, duduk tenang dan berdoa. Itu yang diminta Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara dan saya tidak punya kesempatan lagi untuk berdoa, apa yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah negeri ini? Saudara kasih dalam nama Tuhan. Jangan kita kalau mendengar berita hanya bisa menghujat. Seorang bapak kandung bisa menghamili anaknya sampai melahirkan, maka kita mulai berkata biadab. Orang percaya nggak perlu melontarkan kata-kata yang seperti itu. Kita mulai ambil bagian di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang memiliki kuasa. Karena saudara kalau sudah dipanggil, dipilih, dibaptis lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, punya kuasa. Saudara bisa berdoa. Apapun yang sedang terjadi, serumit apapun, sekalipun ke depan tidak ada jalan keluar, ke belakang tidak ada kiri kanan atas bawah, mentok. Orang percaya masih punya kekuatan yang baru, yaitu duduk tenang berdoa, Tuhan akan singkapkan segalanya. Jangan hanya mendengar dan membaca Alkitab, tembok Jericho yang tebal bisa roboh dengan doa pujian penyembahan dikelilingi 7 kali. Sementara dalam setiap kehidupan kita punya masalah, kita mencari alasan, kita mengkambing hitamkan dan kita berkata, aku dekat dengan Tuhan. Nonsens saudara kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau dingin-dinginlah, kalau panas-panaslah, kalau suam kuku, aku muntahkan, kata Tuhan. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini, tidak ada yang mau dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Saya yakin itu saudara kasih dalam nama Tuhan. Begitu kerasnya teguran ini kepada jemaat di Laodikia, tapi firman Tuhan datang kepada mereka di ayat ke-19. Barang siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berarti masih ada kesempatan Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Hari-hari ini bukan hari yang baik, tapi hari-hari yang semakin jahat Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya di masa-masa yang sulit tidak menjadi persoalan bagi orang-orang percaya. Karena kita menjadi dampak yang baik bagi setiap orang. Saudara kasih dalam nama Tuhan, orang percaya itu gak pernah disuruh Tuhan untuk mengeluh, bersungut-sungut. Tidak pernah disuruh Tuhan seperti itu. Melihat kekurangan orang lain tidak pernah Tuhan suruh. Enggak ada ayatnya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Untuk menilai setiap kita gampang saja, enggak usah panggil penilai dari luar saudara. Kita melihat diri kita sendiri. Kalau ada masalah, bagaimana sikap kita menghadapinya? Itu saja saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, jangan hanya sekedar direnungkan, didengarkan saudara. Tapi mari kita remakan di dalam diri kita. Dan kita mulai mengangkat iman percaya kita. Aku yakin Tuhan, aku percaya. Sekalipun mungkin bertolak belakang dengan pikiran kita saudara. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Pada waktu Natal Ekumene, ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Kami sebagai panitia belum diberikan dana untuk merayakan Natal ini. Tapi Natal ini harus terselenggara. Dia katakan saudara, dan kami tidak memiliki dana. Jadi kalau kami punya dana, seperti seorang bapak memberi kepada istrinya dana, dibilangnya bohong.
Dari luar langsung berkata bohong, saudara. Kedengaran untuk semua di ruangan itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Menurut logika itu mungkin 20.000 bisa sekali makan saja, kok rasa nggak bisa, saudara. Maka dia langsung jawab bohong. Jangan berkata dusta di tengah-tengah orang banyak. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata yang satu lagi. Karena 2 ekor ikan dengan 3 roti 5.000 orang bisa makan banyak. Zaman dulu. Nah hamba-hamba Tuhan saja saudara mulai perang. Dengan ayat-ayat firman Tuhan di dalam keramaian ekumene saudara. Apa pandangan setiap hamba Tuhan yang lain? Apa pandangan jemaat yang lain? Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya itu tidak perlu dijawab sebenarnya. Biarkan saja dia berkata. Kita yang menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Jangankan 20.000. Kadang-kadang tidak dapat, saudara. Saya pernah melihat seorang anak Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dia cuma bisa mendapat 10.000. Dan itu harus dicukupkan dari pagi sampai sore. Bagaimana caranya? Ya apa yang bisa dibeli? Jadi nggak ada yang mustahil. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun yang salah di dalamnya. Tetapi tinggal hati kita, iman kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan ini mungkin bagi kita sangat keras. Tetapi ini waktunya kita didewasakan, saudara. Mau tidak mau kita akan diproses sebagai anak Tuhan. Diproses terus, saudara. Kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang aneh-aneh hari ini. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, percayalah. Tuhan melihat apa yang saudara hadapi dan saya hadapi. Dan Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi setiap persoalan. Untuk itulah Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Supaya saudara tangguh dengan saya. Kita harus tenggelam dalam hadirat Allah. Supaya terjadi yang mustahil itu tidak mustahil bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Sekalipun ini berlaku di jemaat Laodikia dan hari-hari ini berlaku untuk kita. Situasi keadaan sekarang ini berlaku bagi kita. Mari lebih lagi dekatkan diri kepada Tuhan. Dan percaya kepada firman Tuhan. Saudara dan saya dilukis di telapak tangan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah melupakan aku, kata Daud. Jadi sekalipun dunia ini tidak menghargai saudara dan saya, tapi percayalah Tuhan masih menghargai kita. Amin. Maka itu kita dipanggil, dipilih dan ditetapkan menjadi ahli warisnya hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu.
Tuhan. Engkau sembah dengan kekuatan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Allah kami. Engkau Raja segala raja. Tuhan Allah yang mulia. Haleluya. Benar Bapa di dalam surga, rencanamu sungguh indah bagi kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau Bapa yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan setiap kami. Lihat umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Di tahun 2021 ini kami melangkah bersama Yesus. Kami berjalan bersama Yesus. Pegang tangan kami ya Tuhan. Untuk bungkus setiap keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan. Tidak semenit pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Kalau kami hari ini ada, kalau hari ini kami bisa bernapas, kalau hari ini kami bisa berjalan, kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu di rumah-Mu Tuhan, itu bukan karena kami melebihi orang.